Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Iqbal yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat. Teruslah kita bersyukur kepada Allah dengan harapan ini bisa menjadi modal kita kelak nanti menghadapi bulan Ramadan. Diberikan kesehatan, diberikan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan sehat dan afiat ini insya Allah kita bisa memaksimalkan bulan Ramadan tahun ini. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sebenarnya yang mengisi pada kesempatan ini beliau Al-Ustadz Habibi, tapi berhubung beliau lagi di luar kota, maka saya di sini mengganti sebagai rekan beliau di dalam mengisi sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah kita akan lanjutkan apa yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, yaitu tentang nasab dan juga miladun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang nasabnya Nabi sudah kita bahas, kemudian tentang kelahirannya Nabi juga kita sudah bahas, dan banyak sekali yang sudah kita ketahui. Dan insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu sudah tahu sebelum hadir di majelis ini tentang banyak hal tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kemuliaan yang tidak diberikan kepada satu makhluk apapun. Kemuliaan di atas kemuliaan. Maka dari itu beliau adalah khairul khalqi ajma'in. Sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini harus jadi keimanan. Ketika kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, itu berarti kita juga harus yakin bahwa kesempurnaan, kemuliaan yang tunggal yang Allah berikan khusus itu hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terlihat sebelum beliau dilahirkan, sebelum beliau diutus menjadi nabi. Para nabi-nabi terdahulu sudah memberikan kabar gembira kepada umat-umat mereka tentang akan adanya seorang hamba dan rasul di akhir zaman namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada di kitab Taurat, ada di kitab Injil, disebutkan semuanya sebagaimana yang dinukil oleh para ulama kita. Begitu juga ketika beliau dilahirkan banyak sekali kemuliaan yang sudah kita ketahui bersama. Dan juga di masa beliau masih balita itu juga sudah terlihat kemuliaan-kemuliaan yang mungkin di pertemuan yang lalu kita istilahkan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum diutus menjadi nabi. Itu namanya apa? Halo? Kayaknya minggu lalu ini ngantuk semuanya. Sebelum menjadi nabi, ada hal-hal yang Allah berikan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa kita katakan hal-hal ajaib. Sebelum diutus menjadi nabi, istilahnya adalah irhasat. Apa? Irhasat.
setelah menjadi nabi namanya mukjizat. Jadi mukjizat itu istilah tentang hal-hal yang ajaib yang terjadi di tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau itu diutus menjadi nabi dan rasul. Adapun sebelum itu, sebelum beliau diutus, maka disebut dengan irhasat. Dan itu kalau kita baca hikayat-hikayat banyak sekali terjadi di saat beliau lahir. Ada cahaya yang muncul, dengan cahaya itu maka ibu beliau, kemudian bibi beliau bisa melihat istana-istana Persia, istana-istana Romawi. Kemudian juga hal-hal yang istimewa yang terjadi di hari kelahirannya dan di tahun kelahirannya. Disebutkan oleh para ulama, di tahun itu semua wanita melahirkan anak laki-laki, dan itu tidak akan pernah terjadi insya Allah. 1 tahun penuh perempuan-perempuan ini lahirnya anak laki-laki. Dari zaman Nabi Adam sampai insya Allah hari kiamat tidak akan pernah terjadi di tahun kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak hal-hal yang ajaib yang terjadi. Itu kaitannya dengan hari ataupun milad Nabi Muhammad SAW. Begitu juga di saat beliau diasuh oleh beberapa orang, diantaranya pertama oleh ibunya sendiri, ibunya Nabi Aminah binti Wahbin. Beliau adalah orang yang pertama menyusui Nabi Muhammad SAW. Disebutkan beberapa hari saja. Kemudian Nabi Muhammad disusui oleh budaknya Abu Lahab. Abu Lahab ini pamannya Nabi. Dulu sangat-sangat cinta sama Nabi Muhammad SAW. Tapi saat beliau diutus menjadi nabi, menjadi musuh bebuyutan Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab punya budak namanya Thuwaibah. Thuwaibah inilah yang menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyusu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu diberikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Halimatus Sa'diyah. Yang sudah sama-sama kita jelaskan dulu bahwa dulu tradisi orang-orang Arab pada saat itu mengirim anak-anak mereka yang masih balita ke pedalaman-pedalaman kampung. Masih ingat tujuannya apa, Bapak Ibu-ibu? Supaya apa? Belajar bahasa yang benar, bahasa fasih, bahasa Arab yang fasih itu didapatkan di kampung. Kemudian juga sopan santun. Ya, sopan santun itu juga belajar di kampung. Artinya di pedesaan, di pedalaman. Nah, dengan itu akan terbentuk akhlak yang mulia. Dan itulah yang menjadi alasan kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dititipkan kepada Halimatus Sa'diyah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di saat beliau dititipkan pada ibu susunya yaitu Halimatus Sa'diyah, juga terjadi hal-hal yang ajaib sebagaimana yang sudah kita sebutkan dulu. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipeluk, digendong oleh Halimatus Sa'diyah, Halimatus Sa'diyah itu saat itu dalam keadaan yang sudah lusuh, sudah keriput. Karena apa? Termakan usia pertama. Kemudian yang kedua karena hidupnya melarat, susah, makan susah. Kemudian pokoknya nggak ada yang istilahnya bisa dikatakan Halimatus Sa'diyah itu perempuan yang menarik. Jadi Halimatus Sa'diyah itu bisa dikatakan perempuan yang sangat memprihatinkan pada saat itu. Tapi ketika beliau menggendong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya di dalam wajahnya. Sampai suaminya sudah tidak kenal lagi dengan Halimatus Sa'diyah. Kamu siapa? Katanya. Saya Halimatus Sa'diyah. Kok beda? Kayak orang 17 tahun ini. Masya Allah. Sweet 17.
Itu disebutkan di dalam riwayat. Itu hanya mengendong Nabi Muhammad SAW. Kemudian semua hal-hal yang terjadi di dalam perjalanan itu, ontanya, kemudian keledainya yang sudah kurus, yang sudah kehausan, jalannya lambat, tiba-tiba menjadi kencang jalannya dan mendahului keledai-keledai dan onta-onta yang lainnya. Nah, itu semuanya disebutkan di dalam riwayat dan masih banyak lagi sebagaimana yang telah disebutkan. Nah, di sini insya Allah hadirin yang dirahmati Allah, kita akan mengambil beberapa ibrah dan pelajaran di dalam kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti di sini, yaitu pertama tentang nasabnya Rasulullah SAW, yang sudah kita ketahui bahwa semua leluhurnya Nabi adalah orang-orang yang mulia. Karena yang akan mereka lahirkan ini adalah manusia yang paling mulia. Maka wadah-wadah untuk sesuatu yang mulia ini juga harus mulia, harus bersih. Untuk itu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa leluhur-leluhurku itu tidak pernah melakukan perzinahan. Bayangkan dari ibu dan bapaknya sampai Nabi Adam alaihissalam, leluhurnya Rasulullah tidak pernah melakukan perzinahan. Artinya nasab beliau terjaga. Kalau misalnya perzinahan mereka tinggalkan, apalagi menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini juga menjadi dalil bahwa nasabnya Rasulullah SAW ini adalah nasab terbaik. Untuk itu kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala juga memilih tempat dan juga sukunya Rasulullah SAW sebagai suku dan tempat terbaik. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, satu ketika beliau itu menyampaikan khutbah di mimbar. Kemudian Rasulullah bertanya, "Man ana?" Siapa aku? Kemudian para sahabat berkata, "Anta Rasulullah alaikassalam." Engkau adalah Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Semoga Allah melimpahkan keselamatan padamu. Faqala ana Muhammadun ibni Abdillahi ibni Abdul Muttalib. Aku adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Innallaha khalaqal khalqa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya. Tsumma ja'alahum firqatain. Kemudian Allah menjadikan makhluknya ini menjadi dua bagian. Faja'alani fi khairihim firqah. Maka dari dua makhluk Allah ini aku dijadikan di tempat atau di bagian makhluk yang paling baik. Jadi ada dua, yang paling baik di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ja'alahum qabail. Kemudian Allah menciptakan manusia ini bersuku-suku. Faja'alani fi khairihim qabilatan. Dan aku dijadikan suku terbaik, yaitu suku Quraisy. Tsumma ja'alahum buyutan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dari suku-suku ini buyutan. Ini buyut ini istilahnya bukan kakek buyut gitu. Buyut ini di bawah suku. Jadi misalnya begini, Rasulullah itu sukunya Quraisy. Dari suku Quraisy ini banyak cabang. Nah, cabang ini namanya buyut. Ada Bani Hashim, ada Bani Muttalib, ada Bani Abdi Manaf, ada Bani Abdi Syams. Ini semuanya namanya buyut. Dan buyut artinya apa? Bagusnya diartikan bahasa Indonesianya apa ini? Sub-suku. Wah, bahasa Pak dosen nih gimana? Sub-suku terbaik adalah sub-sukuku. Sukunya. Jadi cabang dari suku terbaik adalah
sukuku, yaitu Bani Hashim, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, wa'lam anna muqtada mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah konsekuensi dari cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mahabbatul qaum alladzi dhahara fihim, mencintai kaum yang dari situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa ini? Maksudnya ya kita itu istilahnya tidak boleh jadi orang yang anti Arab gitu maksudnya. Karena apa? Karena Arab itu adalah sukunya Rasulullah SAW. Meskipun kita tidak dituntut untuk mencintai semua orang Arab, tapi secara umum ini merupakan konsekuensi cinta. Kalau misalnya begini, kita itu mengaku cinta sama seseorang, tapi kita itu benci leluhurnya atau benci komunitasnya, apakah itu bisa terbukti bahwa dia itu benar-benar cinta dengan orang itu? Itu berarti apa? Dia tidak cinta. Dia cuma cinta orangnya tapi komunitasnya tidak dicintai. Untuk itu kata beliau, konsekuensi dari cinta itu adalah mencintai komunitas di mana Rasulullah SAW itu berasal. Secara umum, tapi kalau orang per orang itu tidak wajib. Ada juga yang soleh, ada juga yang tidak soleh. Ya yang soleh, yang ikut Nabi ya kita ikuti, kita cintai. Tapi secara umum kita harus tetap menjaga diri supaya kita itu ya jangan jatuh ke hal yang kita katakan anti terhadap sukunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itu akan mencoreng cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pelajaran yang kedua. Ini pelajaran yang kedua. Dikatakan laisa min qabilil musadafati an yulada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatiman. Bukan kebetulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan dalam keadaan yatim. Di situ ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan supaya kita itu benar-benar paham tentang kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan dalam keadaan yatim. Kemudian bukan hanya yatim, setelah beliau menjadi yatim, beliau diurus oleh kakeknya. Ternyata kakeknya di saat beliau berumur 8 tahun meninggal dunia. Jadi beliau saat lahir ayahnya sudah tidak ada. Kemudian diurus oleh Halimatus Sa'diyah sampai umur 4 tahun. 4 tahun dikembalikan Rasulullah SAW kepada ibunya. Di saat Rasulullah berumur 6 tahun, ibunya meninggal dunia. Di saat beliau umur 8 tahun, kakeknya meninggal dunia. Akhirnya asuhannya itu berpindah kepada pamannya Abu Thalib. Di sini kata beliau, di sini ada hikmah agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar langsung diurus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, benar-benar langsung dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena beliau tidak merasakan bagaimana sentuhan seorang ayah, bagaimana petuah-petuahnya, arahan-arahan itu beliau tidak rasakan. Begitu juga beliau tidak merasakan sentuhan lembut dari ibunya, kasih sayang. Dan ini sebenarnya ya tadi hikmahnya supaya Rasulullah SAW ini benar-benar diurus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi diarahkan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Kemudian dikatakan laqad ikhtarallahu azza wa jalla li nabiyhi hadhihi nash'al li hikamin bahira la'alla min ahammi alla yakuna lil mubtilin sabilun ila idkhalir ribati ila al qulub ay ihamun nas bi anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rudi'a lubana da'wati wa risalati allati nada biha mundu sibah. Katanya termasuk juga hikmah kenapa beliau itu lahir dalam keadaan yatim, kemudian ibunya juga meninggal dunia di saat beliau masih balita, supaya beliau ini tidak dituduh macam-macam, khususnya bagi orang-orang yang tidak senang dengan Rasulullah SAW. Karena begini, bapaknya, ibunya ini termasuk orang-orang yang terpandang di Quraisy. Di komunitas Quraisy pada saat itu, bapaknya, ibunya orang-orang yang terpandang. Begitu juga dengan kakeknya. Kakeknya ini punya tugas khusus dalam mengurus Ka'bah. Dalam masalah siqoyah dan rifadah itu urusan kakeknya Rasulullah SAW, Abdul Muttalib. Jadi kalau ada rombongan haji datang, yang menyiapkan makan dan minum itu kakeknya Rasulullah SAW, Abdul Muttalib. Jadi kalau misalnya ayahnya, ibunya, kakeknya itu hidupnya lama, maka orang-orang itu akan mengatakan bahwa Rasulullah SAW ini pura-pura jadi nabi. Supaya apa? Supaya bisa melanggengkan kekuasaan ataupun jabatan yang sudah dipegang oleh leluhurnya. Untuk itu kata beliau diwafatkan semuanya, sehingga tidak ada istilahnya tuduhan-tuduhan itu untuk Rasulullah SAW. Ini kok beliau itu kok lahir dalam keadaan yatim, kok tega Allah Subhanahu Wa Taala? Mungkin orang-orang berkata seperti itu, tapi di situ ada hikmahnya, supaya beliau itu tidak dituduh macam-macam oleh orang-orang yang tidak suka dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena begini, ya kalau kita pakai ya kacamata kita sendiri, bapak-bapak, ibu-ibu misalnya punya profesi tertentu, itu secara manusiawi kita itu mau keturunan kita sama dengan kita. Bapak-bapak misalnya dosen, pasti mau anak-anaknya jadi dosen. Bapak-bapak dokter, pasti mau anak-anaknya jadi dokter. Jadi ada profesi yang menurut kita ini adalah profesi yang bagus, pasti kita ingin wariskan profesi itu kepada anak-anak kita. Nah, maka untuk bisa menghilangkan dugaan-dugaan buruk itu terhadap Rasulullah SAW, maka beliau itu lahir dalam keadaan yatim. Bapaknya meninggal, ibunya meninggal, kakeknya juga ikut meninggal saat beliau masih balita. Maka anggapan-anggapan itu hilang. Oh, berarti Rasulullah ini diutus ya benar-benar sebagai Rasul, bukan untuk melanggengkan apa yang sudah menjadi warisan para leluhurnya. Nah, itu hikmah juga yang disebutkan oleh beliau di sini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga hikmah kenapa Rasulullah SAW ibundanya meninggal saat beliau masih berumur 6 tahun, dan di sini dikatakan supaya beliau itu tidak menjadi anak yang manja. Itu juga termasuk hikmah. Menjadi anak yang manja. Simbahnya juga meninggal di saat beliau berumur 8 tahun. Karena kalau ada simbahnya juga bisa membuat beliau itu jadi manja. Nah, maka itu terhindar dari diri Rasulullah SAW. Kemudian juga di sini disebutkan kenapa beliau dilahirkan dalam keadaan yatim. Di sini disebutkan supaya beliau itu di sini ada yang lain. Ketika asuhan itu berpindah kepada pamannya Abu Thalib. Abu Thalib ini juga termasuk orang yang terpandang. Mungkin ada juga yang berpikir, oh berarti Abu Thalib ini
mungkin Rasulullah ini melanjutkan apa yang dibawa oleh Abu Thalib. Tapi ternyata Abu Thalib semasa hidupnya Nabi Muhammad SAW itu tidak masuk Islam. Tidak masuk Islam. Artinya sepanjang hidupnya beliau benar-benar melindungi Rasulullah SAW, tapi beliau tidak mengikuti Rasulullah SAW. Maka ini kata beliau menjadi bukti bahwa Rasulullah SAW ini bukan mengikuti leluhurnya, tapi benar-benar beliau membawa risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pembahasan tentang pamannya Rasulullah, Abu Thalib, ini panjang pembahasannya. Para ulama ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa pamannya Rasulullah SAW semasa hidupnya itu tidak beriman secara jelas, akan tetapi dengan hatinya dia beriman kepada Rasulullah SAW. Dan ini nanti ada pembahasan lebih panjang lagi bapak-bapak ibu-ibu tentang masalah akidah. Apakah iman itu wajib dilafatkan atau cukup di dalam hati? Karena ada yang mengatakan bahwa iman itu lafaz, hati dan di lisan, hati dan perbuatan. Ada juga yang mengatakan tidak, yang penting hatinya sudah beriman, itu sudah beriman. Dan ini ulama yang mengatakan ini mengatakan bahwa kalau misalnya beliau itu sudah beriman dengan hatinya, meskipun hukum di dunia beliau bukan muslim, tapi hukum akhirat beliau adalah seorang muslim. Ini ada yang mengatakan seperti itu. Karena ada riwayat-riwayat yang mengisyaratkan bahwa pamannya Rasulullah, Abu Thalib, itu mengucapkan keimanannya kepada Rasulullah SAW, tapi tidak bersyahadat. Beda. Kalau bersyahadat ya langsung jadi muslim. Tapi itu secara iman beliau sudah beriman kepada Rasulullah SAW. Tapi hukum di dunia bukan muslim, di akhirat muslim. Ada ulama yang mengatakan demikian. Ada juga yang mengatakan bahwa beliau itu saat hidupnya itu tidak mengucapkan kalimat syahadat, artinya tidak masuk Islam. Tapi di saat-saat terakhir beliau mengucapkan syahadat, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan oleh Imam Ibnu Hisham di dalam Sirah Nabawiyah, disebutkan. Yang mendengar itu siapa? Yang mendengar itu saudaranya Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi ada pamannya Nabi yang satu, Abbas bin Abdul Muttalib, menguping di saat-saat terakhir Abu Thalib itu kayak komat kamit, mulutnya terbuka tertutup, akhirnya di kuping ternyata dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Nah, jadi ini pembahasannya. Tapi ada juga yang memiliki pendapat yang lain, katanya tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Intinya ini pembahasan tentang masalah paman Rasulullah SAW yang perlu kita ketahui, tapi tidak perlu banyak-banyak kita bahas. Kata para ulama, tidak perlu banyak-banyak kita bahas. Yang penting sudah tahu, oh seperti ini pamannya Rasulullah SAW. Ada pendapat ulama-ulama. Ya intinya hadirin yang dirahmati Allah, yang kita ingin ambil pelajaran di sini bahwa Rasulullah SAW adalah benar-benar utusan Allah dan bukan orang yang membawa warisan para leluhurnya, bukan mencari jabatan, bukan mencari harta, bukan. Tapi benar-benar beliau ini adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poinnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kayaknya kalau kita napas dulu enak nih. Lanjut terus nih. Ini masih ada 2 pelajaran dari wiladatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga
Yadullu mattafaqa alaihi ruwatul siratin nabawiyyah min anna manazila Halimah Sa'diyah adat mumarra'ah mukhdarrah. Ini tadi yang sudah kita katakan, bahwa ketika sampainya Rasulullah SAW di perkampungan Halimah Sa'diyah, kampungnya itu kering karena paceklik yang begitu panjang, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Tapi ketika datang Rasulullah SAW langsung menghijau. Jadi rumahnya, sekitarnya juga menghijau. Begitu juga dengan hewan-hewan yang ada di sekitarnya, sudah kurus-kurus, tapi ketika datang Rasulullah SAW langsung gemuk dan mengeluarkan banyak susu. Ini ajaib lagi. Namanya apa? Lupa lagi. Irhasad. Namanya irhasad. Maka dikatakan faqad allamatna syari'atuna al-islamiyah an nastasqiya indan hibasil matar bi barakatis salihin minan nas wa min ahli baiti Muhammad sallallahu alaihi wasallam raja'a istijabatillahi li du'aina. Maka ini dari peristiwa-peristiwa yang ada, kata beliau, syariat Islam juga mengajarkan kita supaya kita itu ketika ada hajat, ada sesuatu yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya itu segera, kita itu bisa memintanya dari orang-orang soleh. Misalnya kalau di Indonesia ini soalnya susah, contohnya ini Indonesia tiap hari hujan. Di Arab misalnya susah hujan. Ketika misalnya keadaannya ini sudah sangat-sangat tidak kondisional, maka kita itu dibolehkan untuk apa? Untuk meminta doa dari orang-orang soleh agar apa? Agar misalnya turun hujan, atau misalnya ada hajat-hajat lain. Nah, itu termasuk pelajaran yang bisa kita ambil dari bagaimana seorang Rasulullah SAW itu bisa memberkahi orang-orang sekitarnya. Begitu juga dengan pewarisnya Rasulullah SAW, orang-orang soleh, para ulama, para keturunannya Rasulullah SAW, Ahlul Bait. Itu juga kita bisa untuk meminta doa-doa beliau-beliau ini agar doa-doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, tapi tetap yang lebih hebat Rasulullah SAW. Kalau kita minta doa dari orang soleh, misalnya ada orang soleh, kita minta doa, ini sudah lama kemarau misalnya, orang soleh doa, hujannya turun. Itu orang soleh. Kalau Rasulullah SAW, beliau tidak pakai doa, beliau cuma datang, itu sekitarannya sudah menjadi apa? Hijau. Rumput-rumput langsung tumbuh. Jadi lebih hebat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pakai hujan, langsung tumbuh. Nah, ini apa namanya? Ya kembali lagi irhasat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita tetap harus ingat bahwa ini hanyalah sebab. Rasulullah SAW, orang-orang soleh, apapun yang ada di dunia ini adalah sebab. Adapun yang membuat sebab ini ada adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap harus yakin sama Allah. Kita minum obat, ini obat ini ampuh mujarab diminum. Obat ini hanya sebab, tapi yang membuat sebab ini adalah Allah. Yang membuat orang sembuh itu bukan obatnya, tapi Allah. Jadi harus dikembalikan lagi semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitannya dengan apa namanya? Ya akidah lagi ya, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir tu'addu haditsatu syaqqis sadri allati hasalat lahu alaihi salatu wassalam fi athnai wujudihi
madharib Bani Sa'ad irhasatin nubuwah. Nah, ada juga yang terjadi di saat beliau di perkampungan Bani Sa'ad bersama Halimatus Sa'diyah, dadanya dibelah oleh malaikat Jibril alaihi salam. Dibelah dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian sebagaimana di riwayat disebutkan dikeluarkan hal-hal yang tidak pantas untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kayak haddus syaitan, bagian dari setan itu dikeluarkan, syahwat dan lain sebagainya, kemudian diisi dengan keimanan dan hikmah dan ilmu sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau di sini bahwa dibelahnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukan berarti dibelah kemudian dibedah sebagaimana proses bedah tubuh manusia, bukan. Karena kalau kita begini dibedah terus dikeluarkan kotoran-kotorannya, berarti kata beliau manusia juga bisa seperti itu dong. Sebagaimana Rasulullah SAW dibedah dadanya, kemudian dikeluarkan haddus syaitan, syahwat setan dan lain sebagainya itu dikeluarkan. Tapi itu bukan berarti dibedah sebagaimana yang kita ketahui. Tapi ini hanya berbentuk makna seakan-akan dibedah, tapi tidak seperti bedah yang ada dalam kehidupan kita ini. Karena kalau misalnya itu ada, berarti kita juga bisa sama-sama seperti Rasulullah SAW. Cari dokter bedah yang mengeluarkan syahwat, ada nggak Pak? Syahwat itu cabut, bagian setannya, iya tak? Nggak ada. Terus diisi hikmah, diisi iman, masya Allah. Kalau ada dokter kayak gitu, kita kesana semuanya, insya Allah. Supaya hati kita ini jauh dari syahwat. Tapi itu tidak seperti itu. Maka ini kata beliau hanya pemaknaannya saja seperti itu, supaya kita itu bisa benar-benar paham, oh prosesnya seperti itu. Intinya bahwa ini adalah bukan mukjizat, tapi irhasat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja insyaallah yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Insyaallah ada manfaatnya, dan mugi-mugi saya dan seluruh hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah diberikan kesehatan, umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, menyambut bulan suci Ramadan dalam keadaan kita semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.